Perkembangan teknologi saat ini telah memunculkan beragam inovasi alat yang lebih canggih dari sebelumnya, termasuk dalam perang. William S. Lind, seorang perwira militer Amerika, dalam artikel ilmiahnya berjudul The Changing Face of War into the Fourth Generation, memasukkan faktor teknologi sebagai hal yang paling menentukan dalam perang generasi ketiga. Dalam beberapa dekade terakhir, perang telah berubah secara signifikan berkat perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi-teknologi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas militer, tetapi juga mengubah strategi dan cara berperang. Perang modern telah mengalami perubahan drastis berkat kemajuan teknologi. Dari medan tempur fisik hingga perang siber, inovasi teknologi telah mengubah strategi, taktik, dan bahkan aktor yang terlibat dalam konflik. Jika dahulu kemenangan ditentukan oleh jumlah pasukan dan persenjataan berat, kini kecanggihan teknologi menjadi faktor utama dalam menentukan hasil perang. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai teknologi canggih yang telah merevolusi dunia militer, mulai dari kecerdasan buatan, AI, drone, teknologi stealth, cyber warfare, hingga senjata laser. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas militer tetapi juga mengubah bagaimana perang dijalankan di era digital. Penggunaan pesawat nirawak, drone, atau disebut juga sebagai Unmanned Aerial Vehicles, UAV, dalam peperangan telah mengalami lonjakan besar. UAV memungkinkan militer untuk melakukan pengintaian, serangan, dan pemantauan tanpa perlu mengorbankan nyawa manusia. Dilansir Australia Army Research Center, UAV menawarkan keuntungan taktis yang unik dan meningkatkan efisiensi operasional dalam berbagai skenario pertempuran. Sistem tanpa awak ini mewakili kemajuan transformatif dalam teknologi militer. Salah satu contoh penggunaan drone adalah pada perang Rusia dan Ukraina. Di Ukraina, pesawat nirawak telah menjadi senjata penting untuk mendapatkan keunggulan asimetris atas pasukan Rusia. Ketersediaan, perkembangannya yang cepat, kemudahan penyebaran dan penggunaannya merupakan faktor mengapa alat ini sangat cocok digunakan dalam perang. Drone juga memungkinkan serangan presisi di daerah yang sulit dijangkau dan mengurangi risiko bagi pasukan darat. Misalnya, drone Turki Bayraktar TB2 telah terbukti efektif di beberapa medan perang, termasuk di Ukraina. Penggunaan kecerdasan buatan, AI, dalam perang modern sedang berkembang pesat. AI memungkinkan sistem militer untuk memproses data dalam jumlah besar, seperti citra satelit atau intelijen medan perang, dalam waktu singkat. AI kini juga dapat diintegrasikan dalam pengembangan sistem pertahanan otonom dan robotika militer. Misalnya penggunaan AI untuk drone. Endro Trisusdarwono dari Universitas Peradaban dalam artikelnya menyebut, penggabungan dua hal ini menjadikannya sebagai alat yang sangat mematikan. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan China telah menginvestasikan miliaran dolar dalam pengembangan teknologi AI untuk pertahanan, termasuk penggunaan AI untuk pengambilan keputusan dalam medan perang yang kompleks. Dilansir The Conversation, untuk penggunaannya, dapat dilihat dalam konflik Israel-Palestina. Israel telah menggunakan AI untuk mengidentifikasi target di Gaza sejak 2021. Tahun lalu, ada 972 laporan yang mengafirmasi hal tersebut. Senjata hipersonik adalah rudal yang dapat melaju dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara, Mach 5. Karena kecepatannya, rudal ini menjadi sangat sulit untuk dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan tradisional. Senjata hipersonik mampu mencapai target dengan presisi tinggi dalam waktu singkat. Karenanya, senjata ini dianggap sangat efektif digunakan dalam menghancurkan target strategis sebelum musuh merespons. Rusia, China, dan Amerika Serikat adalah beberapa negara yang mengembangkan dan menguji teknologi ini. Namun, aktor non-negara beberapa waktu terakhir juga telah mulai menggunakannya. Dilansir Al Jazeera, dalam sebuah serangan pekan lalu, Houthi Yaman meluncurkan sebuah rudal hipersonik ke arah Israel. Rudal itu menghantam area di sekitar Bandara Ben Gurion, Israel Tengah. Sistem pertahanan Israel tak mampu mencegat rudal tersebut.
DEWS atau senjata energi terarah adalah jenis senjata yang menggunakan energi terkonsentrasi seperti laser untuk menghancurkan target. Teknologi ini sedang dikembangkan oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Israel, untuk digunakan dalam pertahanan anti-rudal dan anti-drone. DEWS memiliki keuntungan karena dapat menyerang dengan cepat dan presisi tanpa memerlukan amunisi fisik. Jenis senjata ini juga dapat digunakan berulang kali selama energi tersedia. Misalnya, sistem Iron Beam Israel menggunakan teknologi laser untuk menembak jatuh roket dan drone. Teknologi exoskeleton memungkinkan prajurit untuk memiliki kekuatan dan daya tahan lebih besar. Exoskeleton seperti Talos, Tactical Assault Light Operator Suit, dapat meningkatkan kemampuan fisik tentara dengan peningkatan mobilitas. Tentara dapat membawa beban lebih berat tanpa kelelahan. Perlindungan lebih baik. Exoskeleton dapat dilengkapi dengan armor anti-peluru. Konektivitas digital. Prajurit dapat menerima informasi taktis secara langsung melalui sistem augmented reality. Tak dapat dipungkiri bahwa media sosial yang kita gunakan sehari-hari juga telah mengubah lanskap perang modern. Media sosial berkontribusi besar dalam perang siber dan propaganda. Dalam studi William S. Lind, disebutkan bahwa propaganda menjadi salah satu alat yang paling menentukan dalam perang generasi keempat. Adapun media sosial dalam perang juga telah dikaji oleh banyak pihak. Menurut Kunzman dan Stein dalam buku berjudul Digital Militaris, Israel's Occupation in the Social Media AG, Perang Gaza pada 2014 menjadi perang pertama yang melibatkan media sosial secara langsung. Kedua pihak mendeklarasikan perang melalui Twitter. Media sosial menjadi bagian dari perang siber. Jenis ini adalah bentuk konflik modern di mana serangan dilakukan melalui jaringan komputer dan sistem digital. Serangan siber dapat menargetkan infrastruktur kritis, seperti jaringan listrik, bank, dan sistem militer, mengganggu negara tanpa perlu invasi fisik. Teknologi itu telah menunjukkan bagaimana perang modern tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga pada kemajuan ilmiah dan teknologis. Dengan terus berkembangnya inovasi ini, masa depan peperangan akan semakin dipengaruhi oleh otomatisasi, presisi tinggi, dan kontrol jarak jauh. Teknologi canggih telah mengubah cara perang modern dijalankan, dari AI, drone, dan teknologi stealth hingga perang siber dan senjata energi terarah. Inovasi ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi militer di seluruh dunia. Namun, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan etis dan keamanan. Misalnya, penggunaan AI dalam sistem senjata otonom menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab dalam perang. Selain itu, perang siber dapat menyebabkan kehancuran tanpa pertumpahan darah tetapi tetap merugikan banyak pihak. Di masa depan, kemungkinan besar perang tidak hanya akan terjadi di medan tempur fisik, tetapi juga di dunia maya dan ruang angkasa. Negara-negara terus berlomba dalam mengembangkan teknologi militer terbaru untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Dengan segala keunggulan dan tantangannya, satu hal yang pasti, teknologi akan terus menjadi faktor dominan dalam menentukan siapa yang unggul dalam perang modern. Kemajuan ini memungkinkan penerbitan harga kuat dan teras dan mengurangi kerusakan ini juga membuka jalan bagi lompatan besar berikutnya dalam peperangan.